Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Oke, sahabat, kita lanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-17 dari surat An-Naba. Mari kita langsung simak penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu bardan wala syaraba, rasa sejuk, dan juga tidak akan merasakan kesegaran dari minuman. Ay la yajiduna fi jahannama baradan liqulubihim. Mereka tidak akan mendapati di neraka jahanam itu sesuatu yang menenangkan hatinya, karena sebuah siksaan yang bertubi-tubi yang luar biasa, sehingga mereka pun tidak akan merasakan ketenangan, kesejukan di dalam jiwanya, karena sebuah penyiksaan yang bertubi-tubi dan luar biasanya. Wala syaraba thayyiban yataghadduna bihi. Karena siksaan di neraka yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan oleh benak kita, ya, siksaan yang luar biasa, dan mereka pun tidak akan merasakan kesegaran dari minuman, ya, yang mereka inginkan, minuman yang segar untuk mereka konsumsi, ya. Karena penyiksaan yang luar biasa, jangankan disiksa, ya. Di sini ketika kita kerja, ya, dan beraktivitas dan lain sebagainya, ketika kita kurang minum, kita akan merasakan sebuah kepusingan, gitu. Ngaruhnya itu enggak maksimal, gitu. Enggak konsentrasi. Apalagi mengalami sebuah siksaan yang sungguh luar biasa, bukan siksaan manusia tetapi siksaan neraka, maka sungguh hausnya pasti akan benar-benar haus yang sungguh luar biasa. Tetapi di sini Allah menegaskan kehausan mereka yang sungguh luar biasa, mereka tidak akan mendapati, ya, sebuah minuman yang menyegarkan untuk mereka konsumsi, ya, untuk menghilangkan dahaga mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, illa hamima wa ghasaqa. Nah, ini sebagai sebuah ancaman. Mereka tidak akan merasakan kesegaran, tetapi hanya air panas. Jadi secara psikologis, ketika ada sebuah diksi kata seperti ini, mereka tidak akan merasakan kesegaran kecuali air panas. Ya, otomatis semakin hancur, redam jiwanya, semakin mendapatkan tekanan batin yang sungguh luar biasa. Jadi tidak mendapatkan, gitu, kesejukan, kesegaran kecuali air panas, wa ghasaqon, dan nanah. Masya Allah. Jadi kan nambah istilah secara psikologis, nambah ngeri, gitu, nambah beban mental, gitu. Qala Abu Aliyah mengatakan, ustusniya minal bardi, di istilahnya itu diberikan sebuah gambaran yang sebaliknya dari minal bardi, dari dingin itu, bil hamima, yaitu dengan air panas, gitu kan. Wa minasyarabi, dan dari minum itu al ghasaqo, nana. Jadi mereka tidak mendapat minum kecuali nana. Kan kita jadi apa? Jadi shock, gitu. Tidak mendapatkan minum kecuali nanah. Dan bukan nanah biasa, ini dijelaskan di sini, ya. Waqad wa kadza qala Rabi ibnu Anas, oleh karena inilah, ya, Rabi ibnu Anas mengatakan, fa ammal hamim, maka adapun hamim, yaitu air panas ini, fa huwa harun alladzi qad intaha haruhu wa humumuhu, ya. Hamima di sini adalah di kondisi yang dimana air itu panas dalam puncaknya. Jadi panas yang ada dalam puncaknya, puncak kepanasannya bisa sampai, kalau kita masak air itu sampai meletuk-letuk yang luar biasa, puncak dari kepanasannya. Intaharruhu wa humuhu, ya. Wa ghasaqo, nah di sini ditafsirkan huwa ma iztama'a. Nah, ghasaqo di sini bukan anak biasa, tetapi
adalah ma'iztama, jadi di mix antara min sodidin dari nanah ahli neraka, wa arakihi keringatnya, wa dumu'ihi dan air matanya, ya karena siksaan yang sungguh luar biasa. Semua bercampur, wa juruhihi dan luka dari siksaannya itu kan, semua bercampur. Fahuwa baridun la yustata'u min baradihi, ya. Maka di sana ada sebuah yang tidak bisa manusia itu mampu, ya, mampu merasakan siksaannya, wala yuwajjahu, ya, dan tidak dapat seseorang itu min nafnihi dari merasakan bau yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena itu perpaduan dari nanah makhluk di neraka yang disiksa, dari nanahnya, dari air matanya, dari keringatnya, dari luka-lukanya, maka tidak akan mampu manusia untuk merasakan sensasi dari campuran cairan manusia yang disiksa ini. Wa qad qaddamnal kalama, maka kami sudah menjelaskan terlebih dahulu penjelasan ini alal ghasaki, atas mana ghasak ini dalam surah Shad, bima agna an i'adatihi, yang tidak perlu untuk diulang kembali. Azaranallahu min dzalik, semoga Allah menjaga kita dari siksaan tersebut. Bimanihi wa karamihi, ya, dengan anugerahnya, dengan kemuliaannya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang sungguh luar biasa. Qala Ibnu Jarir mengatakan, ya, wakila, ya, ada sebuah pendapat, al muradu bi qaulihi, yang dimaksud dengan firman Allah, la yadzuquna fiha barada, mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan, yakni naum, yaitu tidur, ya. Itu kalau menurut Ibnu Jarir. Jadi mereka tidak merasakan istirahat tidur. Kenapa? Karena siksaan yang begitu bertubi-tubi dan begitu menyakitkan dan tidak ada henti-hentinya. Yani bil bardi, dengan maksudnya dengan bardin di sini adalah an-nu'as wan naum, yakni rasa ngantuk dan tidur gitu. Enggak merasakan rasa ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena siksaannya yang begitu bertubi-tubi. Jadi ya seperti kita lah, ketika kita ngantuk, kita terjatuh, otomatis kan seketika itu juga rasa ngantuk itu hilang, ya. Atau ketika kita tidur terus ketika ada gempa tertimpa lemari atau galon ke kepala kita, apakah kita akan merasakan ngantuk? Apakah kita akan merasakan tidur yang terus, walaupun contohnya ketimpa galon, ketimpa lemari atau gas LPG gitu kan, kita pasti otomatis langsung bangun, gak mungkin terus tidur. Nah, bagaimana dengan sebuah siksaan di neraka yang sungguh luar biasa? Maka tidak didapati rasa ngantuk dan rasa tidur. Hakadza dzakarahu wa lam ya'zuhu ila ahadin. Demikianlah penjelasan dari beliau yang tidak menisbatkan kepada siapapun. Wa qad rawahu Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ya, meriwayatkan dengan deretan rawi yang panjang, ya, dan telah menceritakan Al-Baghawi an Abi Ubaidah, dari Ubaidah Al-Kisai aidan, wa qaluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, jazaa'a wifaqa, sebuah balasan yang setimpal. Maksudnya adalah hadzal ladzi saru ilaihi min hadhil uqubati wa faqa amalahum fasidati allati kanu ya'maluna fid dunya. Jadi jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal itu adalah di sini mereka mendapatkan hal tersebut sebagai sebuah siksaan, ya, akibat dari amal-amalan mereka yang jahat, yang rusak, ya, yang mereka lakukan di dunia. Nah, qalahu Mujahid. Nah, itu adalah pendapat dari Imam Mujahid, Qatadah, dan beberapa ulama. Kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba. Kemudian firman Allah, sesungguhnya mereka kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan sebuah perhitungan amal ketika di dunia ini. Mengerikan, ya. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya, ya. Kadang kita juga, ya, istilahnya itu kita sibuk dengan aktivitas dunia, aktivitas kerja kita dan lain sebagainya, dan kita jarang memikirkan bahwa kita itu akan dihisab loh. Amalan-amalan kita itu akan dihisab gitu.
dari pagi sampai pagi lagi, dan selama kita hidup semuanya akan dihisab. Tetapi kita jarang untuk mengingat itu semua. Kita terlupakan dengan hakikat kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Nah, semoga kita tidak termasuk kategori ini. Mereka tidak mengharapkan hisab. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, apakah kita senantiasa mengevaluasi diri dari hari ke hari tentang amalan-amalan kita? Kenapa? Jikalau kita tidak pernah melakukan rutinitas tersebut, maka bisa jadi kita masuk dalam golongan ini. Mereka tidak mengharapkan hisab, mereka lupa dengan episode kehidupan selanjutnya, yaitu akan ada hisab amalan-amalan manusia itu. Lam yakunu ya'taqiduna anna thamma dharan yujazuna fiha wa yuhasabuna. Yang dimana mereka itu, nah kalau di sini secara spesifik mereka tidak meyakini bahwa sesungguhnya setelah kehidupan di dunia ini, di sana ada sebuah kampung, ada sebuah negeri, ada sebuah tempat di akhirat itu yang dimana mereka akan diberikan balasan, mereka akan dihisab. Terus selanjutnya, wakadzabu biayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang nyata. Wa kanu yukadzibuna bil hujazillahi wa dzalailihi ala khalqihi allati anzalaha ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebuah kedustaan yang nyata. Wa kanu yukadzibun, dan mereka mendustakan dengan hujah-hujah kami, dengan firman-firman kami, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Mereka mendustakan ala khalqihi, ya, atas penciptaannya, ya, penciptaan hari akhirat itu dan hari perhitungan itu, yang dimana hal tersebut, ya, hujah-hujah dan dalil-dalil tersebut Allah turunkan sebagai penerang, sebagai penjelas, sebagai petunjuk kepada rasul-rasulnya. Fayuqabilunaha bitakdzibi wal mu'anada. Tetapi manusia itu, mereka itu menyambut risalah para rasul itu dengan kedustaan dan pembangkangan. Wa qauluhu kidzaba, dan firman Allah kidzaba di sini adalah ayat takdziban, sama dengan kata takdziban, sebuah kedustaan. Wa huwa masdar min ghairi fi'lin, ya, min ghairi fi'li, ini adalah isi masdar bukan fi'il. Qalu, mereka mengatakan, ahli nahwu nih ya untuk mengurai hal ini. Qalu wa qad sumiya arabiyyu, dan diceritakan sesungguhnya seorang Arab itu yastafti, mereka meminta fatwa al-Farra kepada Imam al-Farra alal marwah, ya, di istilah tahallul di marwah, al khalqu habu ilaika awal qasar, membotaki gundul itu lebih kamu sukai apa cukur pendek-pendek aja gitu. Nah, al qisar, jadi kidzaban ini adalah isim sebagaimana kata qisar. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu kami akan menghisabnya, kami akan menghitungnya, kami akan mencatatnya dalam sebuah kitab. Wa qad alimna a'malal ibadi kullihim, sesungguhnya kami mengetahui amalan-amalan manusia semuanya, baik amalan-amalan itu yang bersifat zahir, yang terlihat, ataupun amalan-amalan hatinya. Maka banyak manusia yang secara penampakannya, yang secara zahirnya mereka melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan, tetapi hatinya itu bukan karena Allah, maka akan hancur binasalah amalan-amalannya dan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan seorang alim mujahid dermawan yang mereka berkontribusi di jalan Allah, tetapi ternyata di akhirat kelak mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah mengetahui isi hati mereka. Maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah niat kita. Bagaimana kondisi hati kita, bagaimana nawaitu kita dalam setiap melakukan segala sesuatu. Dan adapun yang berkaitan dengan ibadah, maka prakteknya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia, seorang mukmin itu dia tidak akan terlepas segala amalannya dengan ikhlas dan ittiba ketika mereka ingin amalan-amalnya diterima. Jadi ikhlas dan ittiba, mengikuti,
ya kaifiat Rasulullah di dalam beribadah. Tetapi untuk urusan dunia, maka manusia diberikan sebuah kebebasan untuk berinovasi, tentu dengan tidak melanggar batas-batasnya. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah, maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksa. Ay yuqalu li ahlin nar, ini dikatakan kepada ahli neraka itu, dzuku ma antum fihi, rasakanlah apa akibat yang engkau dapatkan dari perbuatan kalian. Falan nazidakum illa adzaba min jinsihi, maka kami tidak akan menambah untuk kalian itu sebuah siksaan kecuali sebuah kesiksaan yang sejenisnya. Wal akharu min syaklihi azwajun, siksa yang lain dari bentuk yang bermacam-macam. Qala Qatadah mengatakan an Abi Ayyub al-Azdi an Abdillah ibnu Amr qala lam yanzil ala ahli nar ayatun asyadu min hadhihi. Jadi tidak ada ayat yang turun untuk penduduk neraka yang menerangkan tentang penduduk neraka yang lebih mengerikan daripada ayat ini. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba, rasakanlah siksa neraka itu dan kami tidak akan menambah buat kalian kecuali siksa. Qala fahum fi mazidi minal adzabi adzaban, maka mereka sungguh ada dalam siksa, tambahan siksa yang terus menerus. Qala Ibnu Abi Hatim mengatakan, ya, dari Hasan qala, mengatakan sa'altu Abi Barajah, aku bertanya kepada Abi Barjah al-Aslami an asyadil ayati fi kitabillahi, tentang ayat Allah yang paling keras tentang penduduk ahli neraka. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, faqala ahlakal qauma bima'asihim Allahu azza wa jalla, maka Allah akan menghancurkan kaum karena kedurhakaan, kemaksiatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.